Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Muba Bersinergi Terus Berkarya. Bersama saya Regina Anjani, inilah Muba Bersinergi Terus Berkarya selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama pemirsa. Dalam rangka HUT Kabupaten Musi Banyuasin ke-67, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menggelar operasi bibir sumbing dan celah langit-langit gratis di RSUD Sekayu Musi Banyuasin yang dihadiri langsung oleh PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Musi Banyuasin ke-67 tahun 2023, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memfasilitasi warga untuk operasi bibir sumbing dan celah langit-langit secara gratis yang diadakan di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu. Bekerjasama dengan Yayasan Umi Romlah dan Yayasan Smile Train, pelaksanaan operasi bibir sumbing diikuti 23 pasien dengan batas usia 1 hingga 15 tahun. Sementara untuk biaya operasi ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi Mahmud menjelaskan, operasi bibir sumbing telah dilakukan untuk kesekian kalinya di RSUD Sekayu karena biaya operasi ini sangat mahal hingga puluhan juta rupiah. Maka pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berinisiatif memfasilitasi secara gratis untuk masyarakat yang membutuhkan uluran tangan pemerintah. Hari ini kami di RSUD Sekayu ini melaksanakan kegiatan operasi bibir sumbing untuk masyarakat Musi Banyuasin. Ini untuk yang sekian kalinya, tapi tahun ini memang tahun 2023 ini kita laksanakan. Dan jumlahnya ini saat ini ada 23 yang akan kita lakukan operasi pada hari ini, karena tim dokternya itu juga sudah lengkap. Alhamdulillah anak-anak yang akan dioperasi juga sudah berada di sini sehingga siap untuk dilakukan operasi. Ini adalah salah satu bentuk program kami pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk memberikan layanan terutama kepada masyarakat Musi Banyuasin yang memang dari sisi kemampuan kadang-kala mereka tidak mampu, kemudian juga dari sisi informasi kadang-kala mereka tidak tahu kalau ada kegiatan-kegiatan program-program pemerintah yang melakukan kegiatan operasi bibir sumbing. Dengan mendatangkan dokter spesialis ahli bedah dari Rumah Sakit Umum Muhammad Hussein, Palembang, proses operasi bibir sumbing ini berjalan dengan lancar dan aman. Selain mendapatkan pelayanan yang baik dalam operasi bibir sumbing dan celah langit-langit, pasien juga diberikan bingkisan tali kasih dari PJ Bupati Musi Banyuasin. Hal ini pun tentunya membuat para pasien bertambah senang dan terhibur. Penanganannya sebenarnya cukup. Kalau operasinya saja, kalau bibir sumbing sekitar estimasi 15 menit sampai 20 menit. Kalau untuk langit-langit sekitar 30 menit, insya Allah sudah selesai. Jadi makanya kita hitung hari ini, kalau tidak ada halangan, sore jam-jam 5 kita udah selesai. Ya. Proses penyembuhannya berapa lama itu biasanya? Penyembuhannya? Penyembuhannya kalau untuk bibir sumbing itu hari ke-5 atau hari ke-6 jahitannya kita angkat. Ya. Untuk langit-langit biasanya 1 minggu dia biasanya masih ada lukanya sudah menutup dalam waktu 1 minggu. Ruzi Iskandar, PAL TV. Guna memelihara kerukunan dan nilai kebangsaan serta menyamakan persepsi terkait isu yang berkembang saat ini, pemerintah Musi Banyuasin mengadakan seminar silaturahmi dan pembinaan komunikasi sosial di Aula Kodim 0401 Musi Banyuasin. Untuk pemeliharaan kerukunan dan nilai-nilai kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin serta menyamakan persepsi terhadap isu yang berkembang, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menggelar silaturahmi daerah dan pembinaan komunikasi sosial Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda di Aula Makodim 0401 Musi Banyuasin Selasa 12 September 2023. Kegiatan yang mengusung tema bersinergi memelihara kerukunan dan nilai-nilai kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dengan pemerintahan, lembaga dan pengawas pemilu serta masyarakat dalam mewujudkan pemilu tahun 2024 dalam suasana yang aman dan kondusif. Dibuka secara langsung oleh PJ Bupati Musi Banyuasin Dr. Andes Haji Apriyadi.
PJ Bupati Musi Banyuasin mengatakan kegiatan silaturahmi ini rutin dilaksanakan setiap tahun sesuai amanah dari undang-undang. Otonomi daerah perlu dilakukan pertemuan antara pimpinan daerah dengan semua stakeholder untuk menjaga dan meminimalisir isu-isu ataupun kejadian-kejadian di Musi Banyuasin yang berpotensi menjadi pemicu konflik sosial baik dari sektor keagamaan, suku, ras, dan aliran kepercayaan. Apriyadi juga menyampaikan ada 3 isu penting yang menjadi perhatian bersama di Kabupaten Musi Banyuasin, yakni kebakaran hutan, kebun, dan lahan atau karhutbunlah, kenaikan harga beras, dan pesta demokrasi, yang bukan saja menjadi tugas pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, tapi juga seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Musi Banyuasin. Isu ya karhutlah, kemudian yang kita bicarakan di sini karhutlah, kemudian kenaikan harga sembako, dan yang paling penting yang kita bicarakan adalah bagaimana kita menyongsong pesta demokrasi aman, damai, dan terkendali, pesta yang menggembirakan di Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi ada beberapa yang kita bicarakan dan kami sudah memberikan saran kepada Bawaslu dan KPU agar sedini mungkin mulai dari sekarang kedua lembaga penyelenggara ini melakukan mitigasi. Kira-kira faktor-faktor apa yang akan menjadi kerawanan, terutama di Bawaslu pelanggaran. Kemudian dari KPU kira-kira faktor-faktor apa yang akan menghambat kelancaran proses tahapan-tahapan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin. Ruzi Iskandar, PAL TV. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, untuk memastikan kualitas pembangunan Jalan Merdeka Kota Sekayu berjalan dengan baik. PJ Bupati Apriyadi melakukan sidak proses pengerjaan proyek jalan yang menggunakan aspal karet. Untuk memastikan proyek pembangunan Jalan Merdeka Kota Sekayu yang menggunakan aspal karet dapat berjalan dengan baik, PJ Bupati Muba Apriyadi Mahmud pada Minggu malam 10 September 2023 memantau langsung proses pengerjaan proyek peningkatan Jalan Merdeka sepanjang 2,8 km tersebut. Menurut Apriyadi, jika pembangunan Jalan Merdeka tersebut saat ini menggunakan inovasi aspal karet yang diyakini akan meningkatkan kualitas jalan yang selama ini sudah dinanti masyarakat Muba untuk diperbaiki. Ia juga menyampaikan jalur Jalan Merdeka Sekayu dianggap sangat prioritas, mengingat jalur tersebut merupakan jalan utama lalu lintas masyarakat Muba, mulai dari pelajar, pegawai, hingga warga dari kecamatan luar Sekayu. Ia berharap dengan perbaikan ini seluruh masyarakat yang melintas di Jalan Merdeka dapat melintas dengan aman, nyaman, tanpa hambatan. Malam ini kebetulan habis ngopi lewat sini ada pekerjaan pengaspalan Jalan Merdeka ini. Alhamdulillah malam ini kan sudah dikerjakan, besok akan dikerjakan lagi. Jadi tahun ini ada alokasi untuk kita mengaspal jalan di dalam kota. Tahun ini kita aspal, kemudian tahun depan juga kita aspal. Nah, ini aspalnya nih aspal karet ini. Teknologinya pakai aspal karet yang kita gelar pada malam hari ini di sini. Kita ingin lihat kualitasnya, insya Allah. Kalau yang sudah sih kualitas aspal karet ini lebih baik daripada aspal beton. Yang ini tahun ini lebih kurang 3 kilo hampir. Ya, tapi memang tidak seluruhnya di sini. Di Kampung Ogan juga harus kita bereskan. Tapi tahun depan, mungkin di bulan Januari tahun depan semuanya akan kita kerjakan. Karena di APBD Induk 2024 sudah dialokasikan 15 miliar, tapi saya minta ditambah lagi paling tidak 10 miliar lagi ditambah untuk menuntaskan seluruh jalan aspal, jalan poros dalam kota Sekayu. Ruzi Iskandar, PAL TV. 35.000 warga Musi Banyuasin akan terima beras gratis. Berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Muba Bersinergi Terus Berkarya. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi akan membagikan beras kepada 35.000 masyarakat kurang mampu untuk menekan angka inflasi akibat kenaikan harga beras saat ini.
Yang mewakili, kemudian yang saya hormati dan Dalam acara seminar silaturahmi daerah dan pembinaan komunikasi sosial yang digelar di Aula Makodim 0401 Musi Banyuasin, Bupati Musi Banyuasin Apriyadi mengatakan akan membagikan beras kepada 35.000 warga kurang mampu. Penyaluran bantuan sosial beras dari pemerintah Musi Banyuasin tersebut akan disalurkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin mulai Rabu 13 September 2023. Penyaluran beras gratis ini juga bertujuan untuk mempercepat menekan harga komoditas tersebut di wilayah Musi Banyuasin. Menurut Apriyadi, ada sebanyak 35.865 KPM yang akan mendapatkan bantuan sosial beras tersebut, di mana masing-masing KPM dapat 10 kg akan diberikan selama 3 bulan, sehingga totalnya jadi 30 kg per KPM. Dengan bantuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi beras masyarakat di tengah kenaikan harga beras yang sangat signifikan saat ini. Kalau inflasi kita alhamdulillah relatif aman. Penyebab inflasi naik dalam 2 minggu terakhir ini harga beras sangat tinggi. Oleh karena itu kita sudah melakukan operasi yaitu beras murah, dan alhamdulillah mulai besok itu ada 35.000 keluarga penerima manfaat akan mulai menerima beras gratis dari pemerintah untuk mengembalikan harga beras ini supaya dia kembali di angka normal, misalnya 10 sampai 12 ribu. Itu dari Bulog? Iya, dari Bulog. Jadi beras itu dari Bulog didorong ke masyarakat miskin yang ada di kita. Ruzi Iskandar, PAL TV. Ribuan warga di Musi Banyuasin tumpah ruah mengikuti kegiatan Jalan Sehat dan Senam Sehat bersama PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi untuk memperingati Hari Olahraga Nasional ke-40. Ribuan warga masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin pada Selasa 12 September 2023 pagi memadati halaman kantor pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengikuti Jalan Sehat dan Senam Sehat bersama PJ Bupati Apriyadi Mahmud dalam rangka peringatan Hari Olahraga Nasional ke-40 tahun 2023. Kegiatan Jalan Sehat yang mengusung tema Gelanggang Semangat Pemenang. Dalam kegiatan, peserta Jalan Sehat sebelumnya disajikan sarapan gratis yang telah disiapkan oleh panitia dengan memborong puluhan dagangan pedagang kuliner UMKM. Menurut PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi, selain memperingati Hari Olahraga Nasional ke-40, Jalan Sehat dan Senam Bersama ini sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Apalagi suasana cuaca di saat ini kurang baik akibat musim kemarau dan kebakaran hutan dan lahan. Untuk itulah ada baiknya saat ini warga menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga bersama seperti saat ini. Pertama, hari ini kita melepas kontingen Musi Banyuasin untuk mengikuti Porprov di Lahat ya, mewakili Musi Banyuasin. Kemudian dalam rangkaian Hak Ornas ini juga kita melaksanakan olahraga bersama dengan seluruh anak-anak sekolah, pegawai, dan stakeholder lainnya. Kita ingin bahwa olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin ini benar-benar memasyarakatkan. Jadi memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Sekaligus kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ini untuk menjadikan masyarakat Musi Banyuasin ini sehat. Karena investasi yang paling murah itu adalah olahraga. Selain berolahraga bersama, para peserta juga dihibur dengan adanya pembagian door prize dengan ratusan hadiah menarik, seperti TV, kulkas, mesin cuci, dan hadiah hiburan lainnya. Tentunya menambah semangat dan keceriaan bagi peserta yang datang ke acara tersebut. Ruzi Iskandar, PAL TV. Untuk memastikan kondisi peningkatan jalan di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sangadesa, Musi Banyuasin telah berjalan dengan baik. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi secara langsung meninjau dan memantau langsung kondisi jalan yang telah dicor beton tersebut. Warga 2 kecamatan di Musi Banyuasin, yakni Kecamatan Sangadesa dan Plakat Tinggi, saat ini merasa sangat senang dan semakin nyaman melintas di jalan desa mereka.
Pasalnya, salah satu jalan penghubung antara kecamatan yakni ruas Desa Tanjung Raya sudah ditingkatkan secara mantap dengan dicor beton. Ruas jalan sepanjang 615 meter ini saat ini sudah berupa cor beton mulus. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi Mahmud, Jumat 18 Agustus 2023 lalu, memastikan secara langsung kondisi peningkatan jalan tersebut dan berharap dengan adanya peningkatan jalan yang kini sudah rampung dibangun dapat memberikan rasa nyaman bagi warga dua kecamatan hingga dapat terhubung dengan baik. Menurut Apriyadi, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selama ini fokus untuk mewujudkan keterhubungan antar desa antar kecamatan. Ia meminta kepada warga agar bisa ikut sama-sama menjaga aset yang sudah dibangun untuk warga, agar jalan ini bisa awet dan bertahan lama. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Muba Elva Elan yang ikut mendampingi kunjungan ini menjelaskan peningkatan ruas jalan dilakukan dalam dua segmen, yakni segmen 1 sepanjang 433 meter dan segmen 2 sepanjang 182 meter. Menghubungkan dua kecamatan yakni Sanga Desa dan Plaka Tinggi, sementara proses peningkatan sudah selesai 100% yang dilaksanakan, dengan spesifikasi jalan lebar 5 meter tinggi 20 cm. Mutu jalan adalah FC 20,75 MPa atau setara kekuatan 250. Ruzi Iskandar, PAL TV. Peserta Lomba Bidar HUT Republik Indonesia ke-78 perebutkan sebuah mobil. Berita selengkapnya akan kami hadirkan seusai pariwara yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Muba Bersinergi Terus Berkarya. Memperingati HUT Republik Indonesia ke-78, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengadakan Lomba Perahu Bidar di Desa Teluk Kijing 1 dan 2 Kecamatan Lais, yang diikuti sebanyak 51 tim peserta. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-78 dan memberikan hubungan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menggelar lomba perahu bidar di Desa Teluk Kijing 1 dan Teluk Kijing 2 Kecamatan Lais yang diikuti sebanyak 51 tim peserta. Hadiah utama yang disiapkan panitia untuk lomba yang sudah melegenda di bumi Serasan Sekate ini yakni sebuah kendaraan roda 4. PJ Bupati Musi Banyuasin Dr. Andes Haji Apriyadi yang menyaksikan sekaligus membuka perlombaan tersebut menyampaikan rasa takjubnya kepada masyarakat yang tetap menjaga kondusivitas selama perlombaan berlangsung, serta para peserta yang bermain dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas. Dalam kesempatan itu juga ia memberikan semangat kepada para peserta dan menambah nilai hadiah lomba sebesar 25 juta rupiah. Ia berharap agar ke depan acara ini dapat terus diagendakan dalam setiap tahunnya sebagai salah satu tradisi dan destinasi wisata. Ruzi Iskandar, PAL TV. Kita ke topik selanjutnya, pemirsa. Berkarang atau mencari ikan bersama di sebuah rawa atau sungai yang mengering akibat musim kemarau memang sudah menjadi tradisi tahunan bagi warga Kabupaten Musi Banyuasin. Pada tahun ini, PJ Bupati Musi Banyuasin sengaja turun langsung membaur bersama warga di Sungai Kare, Desa Bandarjaya, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin. Pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi Mahmud dan sejumlah OPD dan warga masyarakat berbaur bersama dalam memeriahkan tradisi berkarang yang menjadi tradisi tahunan bagi warga Musi Banyuasin saat musim kemarau datang. Di mana dalam kegiatan tersebut ratusan warga beramai-ramai menangkap ikan bersama PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi dengan menggunakan peralatan tradisional seperti tangkul, jaring, dan jala ikan di sepanjang Sungai Care yang terletak di Desa Bandarjaya, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin. Sungai Care sendiri sengaja dirawat dan dijaga warga sekitar dari kegiatan ilegal fishing seperti racun, setrum, dan bom ikan, agar kelestarian sungai tersebut tetap terjaga sehingga pada musim kemarau seperti saat ini ikan dapat dipanen bersama-sama. Bahkan kegiatan berkarang ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat Musi Banyuasin, khususnya Desa Bandarjaya. Dalam kegiatan berkarang ini, warga hanya diperkenankan membawa peralatan tradisional saja agar acara semakin meriah dan lebih ramah lingkungan. Pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi Mahmud menjelaskan, berkarang bukan hanya kegiatan yang biasa dilakukan masyarakat Musi Banyuasin saat musim kemarau, namun merupakan tradisi sebagai wujud rasa syukur atas hasil ikan yang melimpah
Dan PJ Bupati mengajak masyarakat untuk melestarikan tradisi bekarang agar habitat sungai juga terjaga. Apa tradisi ini? Ini nih bekarang nih, ini tradisi khas salah satu musim Banyuasin ya. Jadi kalau musim kemarau, musim kering ini banyak kalau bahasa kami ini lebung-lebung itu banyak yang surut dan banyak berisi ikan. Nah, sehingga masyarakat rami-rami turun dengan menggunakan peralatan-peralatan tradisional untuk menangkap ikan. Ada yang pakai tangan, ada yang pakai serampang, pakai cis, pakai sangi, pakai lengian, macam-macam. Termasuk banyak kawan-kawan kita juga yang melok turun ini, tapi sayangnya tidak dapat. Ya? Iya, Bupati. Terus Jadi gini, himbauan kepada masyarakat, kalau menangkap ikan di lebung, di sungai itu jangan menggunakan racun. Pertama, jangan menggunakan racun karena itu akan mempengaruhi perkembangan ikan. Kemudian yang kedua, jangan pakai stroke. Itu juga akan membuat mati semua, termasuk bibit-bibit anak-anak ikan itu mati. Jadi memang kalau yang tradisionalnya seperti inilah, namanya bekarang. Inilah tradisi kita di bekarang, berami dengan menggunakan alat-alat seadanya tradisional, benar-benar tradisional ini. Dan tidak menggunakan racun, tidak menggunakan pokoknya pakai tangan, pakai peralatan tradisional kita nangkap ikan. Hasilnya lumayan tuh. Diharapkan dengan adanya tradisi bekarang bersama-sama masyarakat, sungai tetap terjaga kelestariannya, mempromosikan pariwisata kepada daerah lain dan menghindari cara-cara menangkap ikan yang dilarang, bisa membunuh habitat yang ada di sungai. Ruzi Iskandar, PAL TV. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada Muba Bersinergi Terus Berkarya. Saya Regina Anjani mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.